Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, angkatan tahun 2021 dengan NIM 2164401. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perencanaan personel dan perekrutan. Yang pertama, perencanaan angkatan kerja, pekerjaan, atau personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Dalam perencanaan angkatan kerja, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya, peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Hal ini terdapat 2 analisis, yaitu analisis tren dan analisis rasio. Analisis tren merupakan studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua, analisis rasio, yaitu teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis dan antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Selanjutnya, dalam meramalkan penawaran kandidat dari dalam, terdapat inventory kualifikasi atau keterampilan, yaitu catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua, bagan pengganti personel, yaitu catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga, ada analisis Markov. Analisis Markov merupakan teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Selanjutnya, dalam meramalkan penawaran kandidat dari luar, yaitu banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja. Hal ini dapat diartikan bahwa jika banyak pengangguran, maka sebuah perusahaan akan lebih mudah dalam mencari atau mendapatkan kandidat pekerja. Karena calon pekerja tersebut pasti akan mendaftarkan di sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Jika pengangguran tersebut terdapat atau berasal dari fresh graduate, maka sebuah perusahaan akan mendapatkan para pekerja yang lebih kompeten dan lebih fresh graduate. Selanjutnya, perencanaan suksesi. Suksesi sendiri merupakan suatu proses perubahan pada aspek ekologi dan lingkungan yang berjalan terus-menerus secara teratur dalam jangka waktu tertentu dan membentuk komunitas baru. Sedangkan perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kunci. Sebuah perusahaan harus melakukan atau mengidentifikasi atau mencari kebutuhan yang lebih mendasar terlebih dahulu sebelum mencari kandidat pekerja. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Sebuah perusahaan tentunya akan atau ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga sebuah perusahaan harus mengembangkan seorang kandidat tersebut akan menjadi pekerja yang baik. Yang ketiga, jika
perusahaan sudah melakukan 2 tahap, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan, maka sebuah perusahaan berhak menilai serta memilih kandidat pekerja tersebut. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal yaitu proses seleksi pegawai yang terjadi di dalam perusahaan dan hanya melibatkan karyawan internal atau yang sudah tergabung dalam perusahaan tersebut sebelumnya. Yang pertama, karena lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Sebuah perusahaan memilih seorang kandidat yang lama atau pegawai lama karena sebuah perusahaan tersebut tentunya sudah mengetahui positif dan negatifnya seorang kandidat tersebut terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, lebih berkomitmen. Seorang kandidat lama tentunya sudah memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Seorang kandidat jika sudah dipromosikan tentunya memiliki moral yang baik atau moral yang tinggi daripada pegawai atau seorang kandidat lainnya. Keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Pengumuman pekerjaan mempekerjakan kembali. Seorang atau perusahaan jika memilih seorang kandidat atau pegawai yang lama untuk menjadi kandidat lagi atau pekerja lagi, memilih pekerja yang lama karena perusahaan tentunya akan lebih sedikit berorientasi atau lebih sedikit dalam melakukan pelatihan, karena tentunya seorang kandidat tentunya sudah mengetahui job desk atau tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya, sumber kandidat dari luar. Sumber kandidat dari luar pada rekrutmen tersebut di mana para kandidat dipilih dari luar organisasi atau dari luar perusahaan tersebut. Yang pertama, perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi. Perekrutan informal merupakan proses merekrut calon karyawan baru melalui hubungan pribadi dan interaksi sosial. Dan pasar pekerja tersembunyi merupakan pekerjaan yang tidak diiklankan atau dipublikasikan oleh sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, merekrut via internet. Sebuah perusahaan akan merekrut seorang pekerja melalui internet atau melalui jaringan internet. Ketiga, media sosial. Seorang pekerja akan mendapatkan informasi melalui media sosial dan sebuah perusahaan tentunya akan memberikan informasi melalui media sosial jika terdapat atau membutuhkan pegawai baru, karena media sosial pada saat ini sesuatu hal yang lebih efektif dalam penyampaian informasi. Yang keempat, melalui agensi pekerjaan atau Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Yang kelima, pekerjaan temporer atau paruh waktu, yaitu pekerja kontrak yang melakukan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu artinya para pekerja tersebut sudah berpengalaman atau sudah berpengalaman pada sebuah perusahaan yang sama atau memiliki pengalaman sebelumnya. Kemudian yang keenam, perekrutan eksekutif. Perekrutan eksekutif dikenal juga sebagai eksekutif headhunter, adalah profesional perekrutan yang berfokus pada pencarian kandidat untuk mengisi posisi perusahaan yang masih kosong. Kemudian yang terakhir, perekrutan perguruan tinggi. Dalam hal ini, sebuah perusahaan akan mencari calon kandidat melalui perguruan tinggi atau lulusan fresh graduate yang dibutuhkan sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, seperti merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, merekrut pekerja berusia lanjut,
dan pekerja dengan disabilitas. Sebuah perusahaan juga membutuhkan atau perusahaan juga memikirkan wanita, seperti wanita merekrut orang tua berusia lanjut dan disabilitas agar juga mendapatkan penghasilan sendiri. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.